Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa kita bersyukur kepadanya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa tersambungkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kali ini kami dari kelompok pertama insyaallah akan menyampaikan hasil dari materi-materi yang telah kami kumpulkan yang mengenai tentang konsep dasar komunikasi dan juga teori komunikasi. Nah, di anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, terutama saya, Deki Ariansa, dan juga Octavia. Nah, untuk yang pembahasan pertama ini insyaallah akan saya mulai duluan, yakni tentang konsep dasar komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, pasti kita semua sudah menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas yang namanya komunikasi. Baik kita berkomunikasi dengan diri sendiri, antar pribadi, maupun dengan banyak orang. Karena komunikasi ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan ataupun juga menerima pesan. Paling tidak di dalam komunikasi itu melibatkan 2 atau 3 orang bahkan lebih. Di dalam menyampaikan komunikasi itu pun bisa melalui lisan, berbicara seperti biasa, ataupun dengan tulisan, dan juga bisa melalui sinyal-sinyal non-verbal. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mengupas lebih dalam mengenai konsep dasar komunikasi dan juga teori-teori dalam komunikasi. Nah, itu teman-teman fokus sejenak untuk mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Yunani komune, yang artinya percakapan atau pergaulan, dan komunion bersama. Nah, di dalam KKBI tersendiri, istilah komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Dan ada juga definisi dari para pakar yang kami ambil, dan terutama dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, Wikipedia ini mengartikan komunikasi adalah sebagai bentuk penyampaian sebuah informasi. Informasinya bisa berupa pesan, ide, dan gagasan. Nah, ini adalah dari satu pihak untuk dikirim ke pihak yang lain. Kemudian dari para pakar yang pertama yaitu Howland, Anis, dan juga Kelly. Nah, mereka mengartikan komunikasi ini adalah sebuah proses individual yang mengirim stimulasi yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Dan ada juga dari Louis Fordelers. Nah, yang mengartikan komunikasi ini adalah suatu proses untuk memberikan sinyal menurut aturan tertentu. Sehingga dengan cara ini sistem dapat didirikan, dipelihara, dan juga diubah. Dan masih banyak dari pakar-pakar yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adapun komponen dasar di dalam komunikasi itu tersendiri terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah mengirim pesan. Pengirim pesan. Pengirim pesan ini adalah kita sendiri atau orang yang akan mengirim pesan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah pesan yang akan dikirim. Adapun yang ketiga yaitu saluran. Saluran ini adalah untuk
menyampaikan pesan yang akan kita kirim. Nah, dalam penyampaian pesan ini bisa melalui beberapa hal. Yang pertama ada channel. Nah, channel ini merupakan gelombang suara dan juga cahaya di udara yang berfungsi sebagai saluran. Nah, contohnya apabila dua orang berbicara secara tatap muka, gelombang suara dan juga cahaya di udara itu sebagai fungsi saluran tersebut, atau pembicaraan itu melalui surat. Jadi gelombang cahayanya sebagai saluran yang memungkinkan kita untuk melihat huruf-huruf pada surat tersebut. Kemudian ada yang ada dengan saluran melalui buku, surat kabar, film, dan juga televisi. Dan ini adalah merupakan alat untuk menyampaikan pesan, tetapi saluran pokoknya tetap kepada gelombang suara dan juga cahaya. Nah, adapun yang selanjutnya adalah alat indera. Nah, alat indera ini juga bisa berfungsi sebagai penyampaian pesan, terutama indera penciuman, indera perasa, dan juga indera peraba. Kemudian yang keempat, yakni orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan ini, dia akan menganalisis dan juga menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Maksudnya di sini adalah ketika dia menerima pesan, dia akan menganalisis, memeriksa, dan juga menafsirkan pesan-pesan yang dia terima. Kemudian dia si penerima pesan ini akan melakukan feedback atau umpan balik kepada orang yang mengirim pesan terhadapnya. Nah, respon dari penerima pesan ini, feedbacknya itu akan membantu memberikan kejelasan kepada pengirim bahwa pesan yang dikirim itu dapat diterima oleh penerima pesan ini ataupun sebaliknya. Nah, itu adalah pengertian dan juga komponen dasar dalam komunikasi. Untuk materi selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Octavia. Tanpa panjang lebar, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai teori komunikasi. Nah, dari kawan-kawan ada pernah dengar apa itu teori komunikasi? Belum ya? Jadi di sini teori komunikasi ialah satu pandangan strategi yang akan membentuk alat dan rangka untuk suatu perkara yang akan dilaksanakan. Jadi, teori di sini berarti landasan dalam berkomunikasi. Nah, dalam proses komunikasi, maka terbentuklah sebuah kaidah gitu. Kaidah dalam berkomunikasi. Dan secara tidak langsung dalam bidang ini sebagai suatu pengkajian yang baru dan suatu proses ketika suatu bentuk pengkajian dan suatu bentuk kaidah dalam berkomunikasi. Nah, di sini ada dua aspek dalam teori komunikasi. Nah, yang pertama yaitu perkembangan dari beberapa sudut atau kejadian, seperti misalnya adanya teknologi komunikasi, adanya perindustrian, dan adanya adanya politik dunia. Nah, di dalam teknologi komunikasi terdapat individu, masyarakat, dan penduduk di sebuah negara. Nah, di sini bahwasanya perkembangan dalam teknologi komunikasi membutuhkan sebuah penduduk gitu kan, membutuhkan sebuah masyarakat. Mengapa? Karena dari masyarakat satu, masyarakat yang lain akan menyebar gitu kan, komunikasi dengan teknologi komunikasi yang baru. Nah, contoh yang keduanya adanya politik dunia, bahwasanya memperlihatkan bagaimana kesan politik terhadap publik sehingga dapat menimbulkan gitu kan pendapat umum dan menghasilkan sebuah dan mengakibatkan adanya sebuah pesan dan tanggapan dari masyarakat umum. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tentang perindustrian. Nah, seperti kita lihat di Indonesia perkembangan gitu kan dari perminyakan dan perkapalan itu menuntut betapa perlunya komunikasi yang berkesan gitu, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas
sehingga tercapailah maksud dan tujuan dari sebuah bidang tersebut. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya, aspek yang kedua, yaitu dilihat dari sudut kajian di mana para pelajar berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan tentang komunikasi. Seperti kita lihat ya, dari bidang psikologi sosial gitu, mengkaji menggunakan teknologi baru terhadap kesan tayangan animasi kepada anak-anak. Nah, di sini terlihat bahwasannya dari sudut kajian gitu, dari teknologi baru, maka dari pihak gitu kan psikologi sosial itu mengkaji ketika anak-anak melihat tayangan animasi itu seperti apa kesannya, propagandakah atau dinamik kelompoknya, apakah mempengaruhi dari pola pikir anak-anak terhadap teknologi baru tersebut. Nah, itu kan sangat terlihat bahwasannya bidang komunikasi mengambil langkah ke depan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia, serta adanya kajian-kajian yang dilakukan. Maka dari itu, banyak orang meminati dalam bidang komunikasi. Nah, sangat keren sekali ketika komunikasi sudah dari teori komunikasi tersebut dapat dilihat bidang yang menjadi asas kepada bidang komunikasi ialah bidang sains sosial seperti sosiologi, pendidikan, terus psikologi sosial, kepengurusan, antropologi dan psikologi. Nah, dari semua bidang ini menyangkut sebuah teori komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian ilmu komunikasi. Di sini, pengertian ilmu komunikasi pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan pengertian ilmu secara umum. Yang membedakan adalah objek kajiannya. Mengapa? Karena di mana perhatian yang telah difokuskan. Nah, di sini maksudnya pada peristiwa dalam berkomunikasi tentunya kita mempunyai sebuah teori, kita mempunyai sebuah kajian. Nah, di situ kita harus memperhatikan gitu kan, harus melihat apa sih yang akan terjadi gitu kan ke depannya ketika kita menerapkan sebuah ide komunikasi. Nah, sebuah teknologi terbaru. Nah, ini juga ada para ahli, salah satunya dari Berger. Nah, di sini ada salah satu ahli yang berpendapat bahwasannya ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi dan pengaruh dari sistem-sistem baik tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan tentang produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem baik tanda dan lambang tersebut. Nah, dari penjelasan dari pendapat ahli tersebut bahwasanya ketika terjadinya komunikasi tentunya kita harus mengetahui proses dan pengaruh apa saja sih dari sistem-sistem yang tampak baik itu tanda maupun lambang ketika kita menerapkan sebuah teori dan ketika kita akan menguji sebuah teknologi gitu komunikasi. Nah, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama, yang sama artinya tuh terdapat makna gitu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai elemen komunikasi. Di sini elemen komunikasi terdapat 8 poin. Di sini terdapat 8 elemen. Yang pertama, sumber. Nah, sumber informasi yang menghasilkan pesan atau urutan pesan yang akan dikomunikasikan ke terminal penerima. Nah, sumber ini
sangat penting. Mengapa? Ketika kita akan melakukan komunikasi, tentunya kita harus berbicara gitu kan, berbicara yang memang ada sumbernya gitu. Apa sih gitu kan pesan yang ingin kita sampaikan kepada penerima. Nah, yang kedua itu pengirim. Nah, di sini menyebutkan unsur ini sebagai pemancar atau penyebar yang beroperasi pada pesan dalam beberapa cara untuk menghasilkan sinyal yang cocok. Nah, di sini salah satunya contoh disebutkan yaitu speaker, yaitu sebuah apa ya namanya tuh kayak kalau dicontohkan itu kalau jadikan HP gitu kan, itu tuh kayak pesannya gitu, pengirimnya, orangnya, pengirimnya. Terus elemen yang ketiga yaitu channel. Nah, channel di sini sebuah saluran gitu kan, sebuah media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari ke pemancar penerima, yaitu adanya sebuah channel layanan yang untuk ketika akan berkomunikasi. Terus selanjutnya yang keempat, penerima. Nah, di sini penerima adalah yang melakukan operasi kebalikan dari yang dilakukan oleh pemancar dengan merekonstruksikan pesan dari sinyal. Nah, penerima ini yang menerima pesan tadi. Nah, selanjutnya yang kelima itu adanya destination atau tujuan. Nah, ketika tujuan di sini orang atau suatu hal yang kepada siapa pesan ini ditujukan. Jadi dari tujuan ini terbentuk sebuah komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya ketika udah ada tujuan tadi kan, selanjutnya yang keenam yaitu pesan. Nah, di sini pesan itu seperti untuk mengirim gitu kan, pesannya berupa sebuah konsep, sebuah informasi, informasi ya, terus terjalinlah sebuah komunikasi atau pernyataan yang dikirim, baik itu dalam bentuk tulisan, terus bisa untuk direkam gitu, atau bentuk visual verbal kepada penerima. Jadi pesan ini apa sih yang mau disampaikan gitu, pesan poin-poinnya gitu. Terus yang ketujuh adanya feedback gitu kan, tanggapan seseorang itu telah menerima pesan, apa sih tanggapannya gitu. Nah, selanjutnya yang kedelapan, elemen entropik positif dan negatif, pengaruh apa dari ketika seseorang itu sudah mendapatkan pesan, sudah memberikan tanggapan, terus entropik positif dan negatifnya, terus pengaruh dari tanggapan itu apa pengaruhnya, bisa positif bisa negatif, pengaruhnya apa gitu. Nah, dari tanggapan ketika melakukan komunikasi tersebut. Selanjutnya terkait jenis-jenis komunikasi. Di sini terdapat dua jenis, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Ada yang pernah dengar nih kawan-kawan tentang komunikasi lisan? Nah, kalau secara lisan gitu kan, berarti kita secara langsung melakukan komunikasi, bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ketika itu pula maka dua orang tersebut pastinya akan bertatap muka gitu kan, terjadinya komunikasi langsung. Artinya tidak ada jarak atau peralatan yang membatasi mereka. Nah, di sini lisan ini terjadi pada saat dua orang atau lebih saling berbicara atau berdialog. Nah, pada saat ini pula terjadilah sebuah interaksi dalam komunikasi. Nah, misalnya contoh dalam komunikasi lisan, yaitu kita sedang melakukan wawancara, terus kita sedang melakukan rapat, terus berpidato, dan lain sebagainya. Ada pula ketika komunikasi lisan yang tidak langsung. Nah, misalnya komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat seperti misalnya telepon, terus adanya handphone dan lain sebagainya, karena adanya jarak dengan si pembaca dengan si pembicara dengan lawan bicara. Terus jenis komunikasi yang kedua yaitu adanya komunikasi tulisan. Di sini
Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Jadi, komunikasi tulisan yaitu komunikasi yang menggunakan sebuah isyarat gitu kan. Isyaratnya maksudnya bisa berupa surat menyurat gitu kan, dapat berupa SMS, terus bisa menggunakan surat elektronik dan lain sebagainya. Jadi komunikasi tulisan dapat melalui naskah-naskah yang menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang kompleks dan lengkap seperti misalnya surat kabar, terus majalah, buku, dan foto yang menjadi perwakilan dari maksud dari komunikasi tersebut. Nah, begitu pula contoh yang lain. Dan begitu pula contoh yang lain seperti spanduk, poster, brosur, iklan, dan sebagainya. Itu saja yang saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya, Deki Ariansyah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan silakan bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Insya Allah akan kami jawab satu persatu dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.